Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua, karena kita baru berjumpa lagi. Boleh kita kasih senyum satu dengan yang lain di samping kiri kanan kau, karena ada wajah-wajah yang terlihat terlalu lelah karena 2 hari bersidang, dan mungkin ini satu beban yang akan dihadapi sebentar, mungkin sampai pagi. Ya, sampai malam, sampai pagi. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tidak selalu kuat. Kita sering rapuh, tertekan karena pergumulan beban hidup yang terlalu berat. Tekanan ekonomi, ada relasi yang retak, sakit penyakit, pergumulan batin yang sering tidak terucap, tapi mungkin hanya air mata yang menetes, yang membuat kita gelisah, membuat kita depresi, kita tertekan. Kadang-kadang kita mengalami kebingungan, kadang kita bertanya-tanya, kadang juga kita merasa lelah, capek. Kita kehilangan motivasi. Kadang emosi muncul tiba-tiba. Kadang ada kata-kata yang keluar tanpa kita sadari, melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang juga kita tidak mengambil keputusan dengan baik. Kita ingin terlihat kuat, tapi ternyata kita juga lemah. Kita ingin selalu tersenyum ceria, tapi di balik dari itu kita juga bisa menangis. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang juga kita tidak taat karena keadaan yang kita hadapi berat. Ini semua menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang masih terus belajar tentang apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Di atas dari semuanya itu, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu memulihkan dan terus membentuk umatnya untuk hidup dewasa secara iman. Kadang-kala Ia membiarkan kita bergumul dengan permasalahan dalam waktu yang panjang, tapi Ia tidak melepaskan tangannya. Ia terus menggenggam kita dalam perjalanan ini. Bapak Mama saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, pemimpin biduan atau pemimpin pujian dari keturunan Lewi. Ketika kita membaca Mazmur ini, kita tahu bahwa pemazmur sedang ada dalam tekanan yang sangat berat. Ia mengungkapkan kerinduannya untuk ada di hadirat Allah. Namun situasi menekan yang dia hadapi saat itu hampir tidak memungkinkan baginya untuk berjumpa dengan Allah dalam pujian dan dalam penyembahan. Ia berada di antara orang-orang yang asing baginya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang ada di sekitarnya adalah lawannya, musuhnya, yang selalu mencibir, mengolok, yang tidak mendukung ia ada dalam keadaan yang demikian, yang selalu menyampaikan perkataan-perkataan yang menyakitkan, kata-kata yang meruntuhkan. Di mana Allahmu? Bapak Mama saudara-saudara, kesimpulan dari latar belakang bacaan ini adalah pemazmur sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Secara fisik maupun rohani ia benar-benar terpuruk, ia benar-benar depresi.
Ia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Jiwaku gundah gulana, gelisah dan tertekan dalam diriku. Hidup berkabung dalam himpitan musuh. Ada hidup tapi seperti orang yang ada di dalam kuburan karena tekanan-tekanan. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Bapak Mama Saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh pemazmur ini adalah gambaran nyata tentang kondisi hidup manusia. Siapa di antara kita yang tidak pernah tertekan? Siapa di antara kita yang tidak pernah susah oleh karena sebab-sebab tertentu? Tidak ada di antara kita yang bebas dari semua ini. Tetapi pemazmur ajarkan kita lewat nyanyian ini. Ada hal-hal penting yang perlu kita teladani. Supaya bagaimana kita kuat menghadapi setiap tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ia jujur di hadapan Allah bahwa ia sedang tertekan dan gelisah. Ia tidak pernah menyangkal bahwa ia ada dalam keadaan yang terpuruk. Ia jujur bahwa ia sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan pengakuan yang jujur akan keadaannya membuat dia semakin siap untuk bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, ia membangun ingatannya kembali di masa-masa lampau. Bagaimana ia begitu bersemangat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan hadir dalam kesetiaannya Tuhan. Mengingat akan pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Membawa suatu harapan baru. Ada kekuatan baru. Membuat pemazmur lebih berpengharapan. Mengalami saat-saat indah berjumpa dan bersekutu dengan Allah. Yang ketiga, ia mengajak jiwanya menaruh harap dan pikiran hanya kepada Allah. Ia mengajak jiwanya untuk bangkit dan berharap kepada Allah. Dalam situasi jiwa yang gundah gulana, ia berbicara pada dirinya, membangunkan jiwanya untuk berharap kepada Allah yang adalah penolong dan sumber kekuatan dalam hidup. Mengapa tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bapak Mama Saudara-saudara, bagian firman ini membawa kita untuk kita renungkan. Ada pesan-pesan firman Tuhan bagi kita yang kita harus bawa pulang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini harus ingat, kesusahan itu akan datang, tapi dia akan pergi juga. Kebahagiaan itu akan datang, tapi itu juga akan pergi. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kita. Suka duka akan pergi silih berganti. Jangan lupa bahwa berharap kepada Tuhan itu adalah kekuatan yang paling utama. Kawan cerita yang baik adalah Allah sendiri. Saat bersama Allah, curahkanlah isi hatimu seperti pemazmur. Karena bersama Allah, kelegaan dan jalan keluar terbaik akan didapatkan. Jangan menutupi kelemahan dan kerapuan di hadapan Tuhan. Tapi jujurlah bahwa kita ini manusia yang lemah. Jangan bilang bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal kita sedang terluka. Kita sedang rapuh lemah dengan banyak hal yang kita hadapi dalam hidup. Jangan kita sengaja menutupi luka, karena itu akan memperparah luka. Jujur dan terbuka akan kondisi kita, itu jauh lebih menolong dan melegakan diri kita sendiri. Jangan berpikir bahwa orang beriman harus selalu kuat. Tidak demikian.
Orang yang percaya pada Yesus, jangan berpikir bahwa tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng kepada Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Kita membuat diri kita terlihat hebat, padahal sesungguhnya kita sedang menutupi kelemahan. Dan itu akan sangat melelahkan. Di titik tertentu, itu bisa membahayakan kondisi kita sendiri, baik fisik maupun mental. Allah adalah tempat mengadu terbaik, bukan manusia. Kita boleh mengadu, bercerita kepada manusia, kepada sesama kita, tapi kadang-kadang juga mengecewakan. Di zaman sekarang ini manusia selalu menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Dan ruang berjumpa dengan sesama semakin berkurang. Masing-masing sibuk urus diri sendiri. Bahkan suami istri yang paling dekat sekalipun kadang-kadang menjadi orang yang terasing bagi kita. Kita belajar bahwa pemazmur memilih untuk jujur dan terbuka, untuk curhat semua kepada Allah. Bahkan ia tulis ini menjadi syair yang begitu indah, begitu menawan untuk kita teladani dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau kita sudah memilih jujur tentang diri kita di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita siap. Maka kita akan siap untuk membangunkan ingatan kita pada masa-masa berjumpa dengan Tuhan. Masa-masa kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup. Masa-masa di mana kita menikmati kasih Tuhan yang selalu menolong kita di setiap musim kehidupan. Membangun ingatan bersama Tuhan itu adalah sebuah kerinduan, itu adalah sebuah harapan akan pertolongan Allah. Kita semakin siap untuk menanti Tuhan bekerja di dalam kita. Bukan tentang cepat atau lambat doa kita terjawab, tetapi tentang berapa dekatnya kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa ada kekuatan di balik itu, ada kuasa di balik itu. Tidak untuk kita keluar dan bebas dari masalah yang menekan, melainkan kita mendapat pembelajaran kehidupan, pembelajaran di ujian kehidupan ini. Bahwa iman yang sejati bukan bebas dari masalah, iman sejati bukan terlepas dari jiwa yang terbeban, tertekan. Iman sejati itu selalu lahir dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Setiap tantangan dan penderitaan akan melahirkan iman yang sejati. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Bukan hanya di hari-hari baik kita saja, tapi Dia selalu ada di saat kita marah, di saat kita capek, di saat kita jengkel, bahkan di saat kita jatuh. Di setiap keadaan Tuhan ada di sana. Pemazmur menggambarkan tentang rusa yang haus akan air adalah sebuah kiasan tentang betapa ia sangat merindukan Allah dalam hidupnya. Dan kita pun mesti demikian. Tekanan dan masalah hidup bukan saja membuat kita menderita, tetapi menjadi kesempatan untuk kita berjumpa dan dekat dengan Allah. Papa Mama, hal yang ketiga, bahwa kita perlu berbicara dengan diri sendiri. Kadang kita kerja, kita sibuk, kita lupa diri, kita lupa istirahat. Coba sesekali kita peluk diri sendiri, kasih tahu di diri, terima kasih, sudah kuat sampai hari ini. Coba sesekali kita memeluk diri sendiri dan katakan kepada diri, terima kasih, sudah kuat sampai hari ini. Maaf, karena selalu bekerja tanpa mengenal waktu. Ketika kita berbicara pada diri sendiri, kita pun akan mengajak jiwa menaruh percaya kepada Tuhan.
Mama kita pun tubuh ini kalau sakit, ada dokter untuk bisa rawat. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Kalau jiwa kita lelah, kalau jiwa kita capek, ya lelah dan capek boleh, mungkin masih bisa. Tapi kalau sakit jiwa ini tidak ada di obat. Hanya Tuhan yang menjadi dokter bagi kita, yang bisa menolong kita. Ilmu psikologi sekalipun akan mengarahkan orang yang depresi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jauh sebelum ilmu psikologi menyampaikan ini, Pemazmur sudah mengajarkannya kepada kita dengan sangat baik sesuai tema hari ini. Jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Hari ini ada banyak tawaran datang dengan sangat menggiurkan. Ada yang cari jalan pintas untuk bagaimana dia bisa menghilangkan dia punya depresi, dia punya masalah. Ada yang kadang-kadang dia mau tidur-tidur terus karena bangun nanti hadapi ini masalah lagi. Saat ada tekanan, bukan mendekat kepada Allah, tapi mendekat pada hal-hal dan cara-cara yang lain. Lari pi miras, lari pergi di obat-obat terlarang, lari pi kumpulan-kumpulan yang tidak bagus. Kadang-kadang kita orang tua, kita tidak mendengar cerita anak-anak dengan baik. Sehingga anak-anak kalau depresi, dia lebih mencari kumpulan-kumpulan yang membuat dia nyaman. Rumah tidak menjadi tempat yang nyaman bagi dia. Karena itu jangan heran kalau kita pu anak-anak itu selalu ada di daycare, pajak-pajak. Mungkin kita merenungkan, kita sebagai orang tua tidak menyediakan rumah sebagai tempat anak-anak berpulih. Bapak, mama, saudara-saudara, memang kita butuh sesama. Kita butuh orang lain sebagai teman untuk menopang. Tapi jangan lupa bahwa dasar di atas semuanya adalah seruan dan kedekatan kita kepada Allah. Kawan curhat yang paling pertama dan paling utama itu adalah Tuhan Allah. Orang yang terbiasa berlutut kepada Tuhan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, akan mampu bertahan di hadapan siapapun dan terhadap apapun. Tuhan tidak butuh orang yang hanya berharap doanya cepat terkabul, doanya cepat terjawab. Tuhan tidak butuh orang yang demikian. Tapi Tuhan ingin kepada orang yang selalu ada di bawah kaki Tuhan dengan doa, dengan bahasa-bahasa tubuh. Entah itu marah, entah itu menangis. Tuhan butuh orang yang demikian. Bapak, mama, Bani Korah mengajak jiwa untuk berhadap kepada Tuhan. Daud juga mengajak dalam Mazmur 103. Mengajak jiwa untuk puji Tuhan. Ini menyadarkan kita bahwa jangan sampai kita puji Tuhan, tapi kita puji hati di tempat yang lain. Di hal-hal yang lain. Mulut kita selalu berkata Tuhan, tapi sebenarnya kita kosong. Bani Korah ajak jiwa untuk berharap kepada Tuhan. Daud mengajak jiwa untuk memuji Tuhan. Mazmur 103 yang berkata bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memetai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang membuat masa mudamu menjadi baru. Seperti pada burung rajawali. Jangan lupa, akan banyak sekali yang Tuhan sudah buat. Lalu hanya masalah sepele, kita lari dari Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu ada. Jangan lupa bahwa Tuhan sudah banyak bekerja untuk kita, banyak melakukan untuk kita. Dan akan terus Dia kerjakan untuk kebaikan-kebaikan kita. Di akhir dari renungan ini, saya juga mengajak kita untuk kita berefleksi bahwa kita jemaat Mibung sedang ada dalam persidangan majelis jemaat, bahwa sesungguhnya persidangan bukan hanya sebagai tempat untuk kita bernostalgia,
melainkan tempat kita berefleksi tentang kebaikan Tuhan dalam perjalanan pelayanan. Mungkin tubuh kita sedang ada di pelayanan, tapi hati kita jauh. Kadang aktivitas banyak, tapi hati tidak lagi dekat dengan Tuhan. Ketika kita lupa kalau pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita lelah sampai sakit-sakitan hanya karena ingin semua orang puas dengan apa yang kita lakukan. Padahal yang Tuhan butuh adalah setia di kaki Tuhan. Ketika kita melayani, tapi kita lupa Tuhan. Banyak rapat yang kita buat, banyak rencana gereja yang kita rencanakan, tapi hati kurang ditopang dengan firman Tuhan. Ketika kita lembut di luar, tapi keras di dalam sebenarnya. Kadang kita senyum, tapi sebenarnya kita sudah terlalu lelah. Ini bukan salah siapa-siapa Bapak Mama. Tapi ini tanda bahwa kita butuh berhenti sebentar dan memulihkan hati kita. Kita butuh memulihkan jiwa kita yang sedang rapuh, sedang tertekan. Ada salah seorang teolog Kristen, Pendeta John Campbell Nelson. Kami punya dosen teologi UKOW Kupang. Dia memberi pesan-pesan yang saya masih ingat sampai hari ini. Yang pertama dalam hidup kita orang percaya, jangan lupa kita doa. Tidak ada pelayanan yang bisa berdiri tanpa doa. Bukan doa yang panjang, tapi doa yang jujur. Tuhan tidak butuh doa yang panjang-panjang dengan kata-kata yang indah. Tapi Tuhan butuh doa yang jujur. Yang kedua, hati yang lembut. Orang yang lembut bukan berarti dia lemah. Tapi hati yang lembut justru menunjukkan kedewasaan rohani. Yang ketiga, kasih yang tidak pilih-pilih. Pelayanan, pekerjaan bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang paling tinggi jabatannya atau paling banyak pengalaman. Pelayanan adalah tentang kasih yang mau bekerja, yang mau repot, yang mau mendengar, yang mau mengerti, yang mau setia. Karena itu Tuhan lebih suka hati yang jujur daripada pelayanan yang besar tapi ternyata kosong. Mungkin ada luka dalam pelayanan, mungkin ada kata-kata yang menyakitkan. Biarlah melalui firman ini kita belajar untuk berpulih. Kita belajar untuk memberi diri Tuhan sembuhkan dari semua yang kita alami. Tuhan menolong kita semua. Jiwa-jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Tuhan. Selamat melanjutkan persidangan dan selamat menjalani kehidupan di bulan kedua tahun 2026. Tuhan memberkati kita semua. Amin.